Pemirsa, Maria saat ini sudah menemani narasumber kami Fauzi Ihsan, dan saya akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan terkini proses penghitungan suara di seluruh Indonesia. Marilah kita bergabung dengan reporter Metro TV yang saat ini sudah berada di 5 daerah, bisa ditunjukkan baik ada di Jayapura, Makassar, Balikpapan, Surabaya, dan Yogyakarta. Kita akan menyapa reporter Metro TV yang saat ini berada di Jayapura, Nurina Safitri. Baik Nurina, kabarnya logistik masih belum sampai di 105 TPS di Papua. Mengapa hal ini terjadi? Iya, Gadisa, memang benar logistik di 105 TPS memang belum sampai. Hal ini diakibatkan permasalahan cuaca. Karena selama berhari-hari ini 3 kabupaten yang 105 TPS itu berada diselimuti kabut yang sangat tebal sehingga tidak dapat dikirimkan logistik ini. Dan sementara keunggulan pasangan SBY Budiono di Papua ditanggapi beragam oleh masyarakat di sini. Ada yang merasa senang, namun tidak sedikit pula yang merasa sangat kecewa. Berikut Makassar. Berikut pernyataan lengkap mereka. Baik, saya akan beralih ke Makassar bersama Rahel Marimbuna. Rahel, bagaimana perkembangan hasil penghitungan suara di sana? Ya, Gadisa, perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan secara berbasis dari PPS atau real count ini masih terus berlangsung dan terus masuk ke server yang ada di KPUD Sulawesi Selatan melalui tabulasi SMS Gateway. Dan saat ini sudah sekitar 1 juta suara yang masuk saat ini, dan perolehan suara juga nampaknya terus bertambah. Dan memang di Sulawesi Selatan ini berbeda dengan hasil quick count yang secara nasional. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri pasangan JK dan Wiranto unggul dengan 65,53%. Sementara posisi kedua masih ditempati oleh pasangan nomor urut 2 yaitu SBY Budiono dengan 31,09% dan disusul dengan Megawati dan Prabowo dengan 3,38%. Dan memang hingga saat ini jumlah tersebut masih jauh dari jumlah pemilih yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 5,8 juta pemilih berdasarkan DPT, dan informasi atau data tersebut masuk dari PPS di mana KPUD Sulawesi Selatan menyebar sekitar 3.000 nomor yang diberikan kepada petugas PPS, dan kemudian pihak PPS berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari TPS memberikan atau terus memasukkan informasi kepada server yang ada di KPUD Sulawesi Selatan. Dan sementara itu, untuk proses penghitungan atau rekapitulasi secara manual yang dijadwalkan dilakukan di tingkat PPK, yang sebelumnya kotak suara tersebut ditampung terlebih dahulu di tingkat PPS atau kelurahan, namun nampaknya proses tersebut berlangsung lebih cepat seperti yang terjadi di kantor Kecamatan Panakukang. Dari 262 TPS, seluruh kotak suara telah masuk di PPK Panakukang, dan proses penghitungan di tingkat PPS, maksud kami di tingkat PPK sendiri memang dijadwalkan baru akan dilakukan pada hari Sabtu, dan kemudian kotak suara tersebut akan dimasukkan atau dibawa ke KPU kota maupun kabupaten rencananya pada hari Senin tanggal 13 Juli nanti. Gadisa. Baik, Rahel dari Makassar, saya akan mengajak Anda ke Balikpapan bersama Nancy Novita. Nancy, surat-surat suara dari TPS sudah berjalan dengan baik ke PPK?
Ya, pemirsa dan Gadiza, memang hari ini penghitungan akan dilakukan di tingkat kecamatan dan sejak tadi malam kotak-kotak suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden memang sudah berdatangan ke PPK, namun memang belum semuanya dan diharapkan hari ini atau paling lambat besok akan segera terkumpul dan dilakukan rekapitulasi suara. Dan dari 5 kecamatan yang ada di Balikpapan, yaitu Balikpapan Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Tengah, PPK masih menunggu kotak suara hasil Pilpres dan diharapkan hari ini atau besok bisa terkumpul dan segera direkapitulasi. Karena rencananya pada tanggal 10 dan 11 hari Jumat dan Sabtu akan diplenokan di masing-masing kecamatan untuk mendapatkan hasil yang resmi. Dan dari pantauan kami, perolehan sementara di Kota Balikpapan pasangan nomor 2 yaitu SBY dan Budiono masih mendominasi perolehan suara dengan presentasi suara sekitar 60%. Dan terkait dengan kecurangan Pilpres, Panwaslu di Kota Balikpapan juga sampai saat ini belum menerima laporan kecurangan dari petugas Panwas, warga maupun tim Suskes masing-masing pasangan Capres dan Cawapres. Ya demikian Gadisa. Baik Nancy, kini kita ke Surabaya bersama Cynthia Ayusta. Cynthia Ayusta, bagaimana proses penghitungan suara di sana? Apakah berjalan lancar atau ada masalah? Ya Gadisa, proses penghitungan pun terus berjalan tanpa masa yang sangat berarti, namun KPU Kota Surabaya sendiri mempertimbangkan untuk mempercepat proses penghitungan di tingkat kecamatan setelah mengetahui seluruh kotak suara telah tersimpan di 33 PPK di Surabaya. Hingga kini kotak suara tersebar di seluruh panitia pemungutan suara PPS Surabaya telah diserahkan ke masing-masing panitia pemilihan kecamatan. Seperti di PPK Tegal Sari Surabaya, 151 TPS dari 5 kelurahan di Kecamatan Tegal Sari telah mengirimkan seluruh kotak dan hasil rekapitulasi di PPK. Sebenarnya KPU Pusat menjadwalkan penghitungan secara manual di tingkat PPK dilaksanakan pada Sabtu mendatang. Namun KPU Surabaya mempertimbangkan untuk mempercepat proses penghitungan menjadi Jumat esok hari. Anggota KPU Paruci mengharapkan hasil rekapitulasi Pilpres wilayah Surabaya dapat diketahui lebih cepat setelah KPU Kota mempercepat proses penghitungan. Ya, memang ada kemungkinan bisa jadi lebih cepat dibanding dengan tahapan karena memang kita lihat prosesnya itu lebih mudah. Jadi rekapitulasi yang dilakukan kecamatan itu kita upayakan kalau memang bisa selesai tanggal 14-15 itu lebih bagus. Tapi sebetulnya untuk tahapan di tingkatan kota itu tanggal 16. Sementara itu perhitungan Kalau suara memang nanti sementara ternyata faktanya itu memang lebih awal datangnya ya akan kita ajukan dari jadwal yang ada dalam tahapan. Ya. Ada itu hanya ini Pak. Ya Gadisa, sementara itu melihat indikasi kemenangan SBY Budiono di sejumlah perhitungan cepat, para pendukungnya menggelar aksi sujud syukur dan juga aksi potong rambut. Selain itu mereka juga menggelar aksi doa bersama. Jumlah simpatisan pendukung SBY Budiono yang tergabung dalam Indonesia melakukan sujud syukur di depan posko pemenangan mereka Jalan Wahidin Surabaya. Selain menggelar sujud syukur, sejumlah simpatisan juga melakukan aksi potong rambut hingga gundul sebagai ungkapan kegembiraan mereka atas hasil hitung sementara yang menempatkan keunggulan SBY Budiono. Mereka menyatakan hasil hitung cepat tersebut memperlihatkan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam memilih calon presiden yang diinginkan. Selain menggelar sujud syukur dan potong rambut, simpatisan pendukung SBY juga menggelar acara doa bersama di sejumlah tempat sebagai ungkapan kebahagiaan atas kemenangan yang diperoleh pasangan SBY Budiono. Demikian Gadisa. Baik, masih banyak aksi ternyata di Surabaya. Kita bergeser sedikit ke Yogyakarta bersama Anissa Sastrowilogo. Anissa, kabar apa yang bisa Anda sampaikan mengenai penghitungan suara di sana? Ya Gadiza, hingga pagi hari ini proses penghitungan suara secara manual di daerah istimewa Yogyakarta baru sampai di tingkat PPK. Namun demikian, beberapa KPUD kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta sendiri saat ini tengah melakukan penghitungan suara cepat seperti KPUD Kabupaten Sleman Yogyakarta, di mana hingga jam 6 pagi tadi telah masuk hasil dari 600.000 pemilih dari 795.000 pemilih yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dan dari perolehan
data sementara tersebut, pasangan Capres-Cawapres nomor 2 SBY Budiono menempati urutan pertama dengan suara terbanyak. Meski belum bisa dikatakan sebagai hasil penghitungan suara resmi, namun KPUD Sleman hingga saat ini tengah menghitung hasil pemilihan suara secara cepat. Berdasarkan laporan dari 85 TPS di 17 PPK di Kabupaten Sleman, saat ini penghitungan cepat sudah mencapai lebih dari 80% suara atau sekitar 600.000 pemilih dari 795 pemilih yang ada di kabupaten tersebut. Hingga jam 6 pagi tadi, pasangan nomor urut 1 Mega Prabowo meraih 162.391 suara atau 28%. Sementara pasangan urut nomor 2 SBY Budiono memperoleh 361.216 suara atau 61%. Sementara pasangan nomor 3 JK Wiranto memperoleh 60.834 suara atau sekitar 10%. Berdasarkan data tersebut, maka SBY Budiono memimpin perolehan suara sementara di Kabupaten Sleman. Sementara itu, pemirsa, penghitungan suara secara manual di tingkat PPK sendiri masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan untuk tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, berbagai pihak juga tengah melakukan penghitungan secara cepat. Salah satunya adalah Panwaslu DIY, di mana hingga pagi hari ini telah diperoleh 30% suara, 30% pemilih dari keseluruhan, dan pasangan urut nomor 1 memperoleh 26,81%, pasangan urut nomor 2 memperoleh 62,94%, sementara pasangan urut nomor 3 memperoleh 10,25%. Dari penghitungan suara cepat sementara yang dilakukan oleh Panwaslu Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa pasangan urut nomor 2 Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono memperoleh perolehan suara terbanyak sementara untuk saat ini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian, Gadiza. Baik, pemirsa, itulah tadi laporan sementara dari rekan-rekan kami di daerah. Ada Nurina Safitri di Jayapura dan juga Rahel Marimuna di Makassar, Nancy Novita di Balikpapan, lalu Sintia Ayusta di Surabaya dan Anissa Sastro Wilogo di Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan.